Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 19 Maret 2021. Hidup penuh kesetiaan dan ketaatan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab 2 Samuel 7 ayat 4 sampai dengan 5a, dilanjutkan dengan ayat 12 sampai dengan 14a dan ayat 16. Bacaan kedua Roma 4 ayat 13, dilanjutkan dengan ayat 16 sampai dengan 18 dan dilanjutkan dengan ayat 22. Serta Injil Matius 1 ayat 16 dilanjutkan dengan ayat 18 sampai dengan 21 dan dilanjutkan dengan ayat 24a. Hari ini Gereja Katolik merayakan Hari Raya Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kisah Yusuf sendiri sangat sedikit sekali dibicarakan atau kita jumpai di Alkitab. Namun Yusuf sangat berperanan di dalam rencana penyelamatan Allah. Yusuf yang waktu itu adalah tunangan Maria, pasti sedang merencanakan pernikahan bersama Maria. Kita semua pasti memahami kenapa Yesus memilih Maria sebagai pendamping hidupnya. Penilaian yang utama pastilah Maria adalah sosok wanita yang cantik rupawan secara fisik dan juga cantik kerohaniannya. Untuk itulah Yusuf mau meminangnya untuk membangun keluarga yang saleh dan bahagia. Kita semua pasti juga sama dengan Yusuf, di mana memimpikan pasangan yang cantik secara fisik dan cantik kerohaniannya. Tapi bagaimana respon kita ketika impian kita itu hancur oleh karena pasangan kita hamil di luar perkawinan oleh orang lain? Saudara-saudaraku yang terkasih, di sini kita mau belajar dari Santo Yusuf tentang ketaatannya terhadap kehendak Allah. Ternyata saudara, impian Yusuf menjadi buruk karena didapatkan kabar tunangannya Maria sedang hamil sebelum menikah. Wajar jika seorang laki-laki kalau kemudian marah besar ketika mengetahui tunangannya hamil, terlebih-lebih lagi dengan alasan yang tidak masuk akal, mengandung oleh karena Roh Kudus. Mungkin kita sendiri sebagai tunangannya yang menghamilinya akan tak percaya dan mulai merencanakan suatu tindakan aborsi karena belum ada persiapan untuk menikah. Suatu perkawinan, saudara-saudara, bagi iman kita, iman Kristen adalah suatu lembaga yang dianugerahi oleh Allah Bapa sendiri. Maka selayaknya lah perkawinan itu kita wujudkan di dalam kesucian dan kekudusannya. Tidak sedikit saudara-saudara, di luar sana kita melihat anak-anak muda di dalam berpacaran tidak memperhatikan lagi kesucian dan kekudusan. Hawa nafsu, birahi, kenikmatan duniawi selalu mengikat pasangan-pasangan muda. Dan mereka lupa bahwa di antara mereka ada Tuhan Allah yang kudus yang selalu memperhatikan. Jika ini terjadi saudara, dan kehamilan tak terhindarkan, maka aborsi pun menjadi solusinya. Yusuf mendapat kabar bahwa tunangannya Maria, oleh karena dia adalah sosok yang luar biasa di dalam iman, maka Yusuf mampu mengatasi keduniawiannya, lalu menjadi taat akan kehendak Tuhan. Yusuf tidak meninggalkan Maria karena telah hamil. Sebagai manusia, saudara-saudara, memang Yusuf sempat gusar dan mempertimbangkan untuk menjauhi atau memutuskan pertunangannya dengan Maria. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksudnya itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya di dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau
takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Matius 1 ayat 20. Tidaklah mudah Yusuf harus menjalani hidup. Segala tantangan rintangan harus dilaluinya. Mesti Yusuf mengajak Maria yang sedang hamil menempuh perjalanan yang sangat jauh menuju Yerusalem. Bukan itu saja saudara. Yusuf yang harus menangani sendiri persalinan Maria di sebuah kandang hewan. Mesti melarikan diri jauh sampai ke Mesir. Karena dikejar-kejar dan diancam anaknya akan dibunuh. Yusuf tetap setia sebagai seorang suami untuk melindungi dan menjaga Maria. Yusuf pun setia dan taat akan kehendak Allah. Perenungan hari ini saudara-saudara, di dalam masa prapaskah, masa olah batin, kita semua diajak untuk merefleksikan diri kita. Apakah kita juga telah setia dan taat kepada kehendak Allah? Seperti halnya Yusuf. Sebagai seorang insan manusia, adakah kita selalu menjaga kesucian dan kekudusan, tidak dipengaruhi oleh hawa nafsu dan birahi? Bagaimana dengan diri kita sebagai seorang suami? Apakah ada kesetiaan di dalam perkawinan? Menjaga dan melindungi istri kita, keluarga kita? Atau kita menikmati kesenangan daging, kepuasan duniawi, menyalurkan hawa nafsu birahi kita dengan perselingkuhan? Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita mau belajar akan kesetiaan dan ketaatan dari Santo Yusuf. Kita mau selalu setia dan taat di dalam perkawinan kita. Kita mau selalu setia dan taat serta takut akan Allah. Sebagai seorang laki-laki saudara, sebagai suami, mari kita mau meneladani kesetiaan dan ketaatan dari Santo Yusuf di dalam kehidupan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.